Selamat datang di Survival Talk Madam Jang TV. Sudah subscribe? Lonceng belum? Kalau belum, yuk subscribe dan loncengnya dinyalain. Kali ini episode ini tampil sedikit beda. Tamunya keren. Yes, 11-12 sama Papa Chang. Salam bertahan hidup. Halo, Elizabeth New Maven. Halo, Selamat Pak datang. Thank you. Salam bertahan hidup. Ini salah satu desainer kondang dari Surabaya bahkan Indonesia yang saya kenal. Salah satunya kenapa saya mau bersahabat dengan dia karena she's very humble. Thank you, sama-sama. Apa kabar? Baik. Pertanyaan di awal nih. Enak nggak sih jadi desainer ini? Kan orang itu selalu melihatnya, wih, enak ya, glamor. Selalu terlibat dengan sosialita gitu. Sebetulnya enak nggak sih jadi fashion designer ini? Kalau saya balik pertanyaannya gimana? Ya apa? Enak nggak sih? Ini loh orang hebat resto? ditanyain malah balik tanya. Ini di 50 something episode belum pernah ada yang melakukan ini. Ayo mau tanya apa? Karena saya tanya dulu, kamu jawab dulu dan kemudian kamu tanya sama saya. Ya karena hobi pasti menyenangkan dong. Oke. Gitu. Dan menghasilkan duit ya. Menghasilkan duit pasti. Makanya double happiness. Double happiness. Swangsea. Iya betul. Ayo gantian silakan tanya. Ya bagaimana dengan Anda sendiri? Rasanya membuka restoran, ketemunya dengan sosialita juga, ayo. Iya, lu lagi. Iya. Ya prinsipnya ya, intinya kalau saya ini berpikirnya begini. Kalau di luar sana banyak orang berbicara begini. I like do what my passion is gitu loh ya. Ya. Tapi kalau saya ini orangnya yang sangat simple dan hidup di dalam alam nyata. Saya tuh suka menekuni sesuatu yang menghasilkan. Oh ya itu pasti dong. Iya kan, hobi nomor 2 bagi saya. Oke. Saya hobi video, saya hobi foto. Oke. Tapi saya mungkin kalah dengan orang-orang di luar sana dalam mencari duit di bidang seni foto dan video. Maka itu saya nggak mau biarpun saya passion gitu loh ya. Termasuk sekolah saya dulu film and TV production salah satu majornya. Tapi tidak membuat serta-merta saya berkecimpung di situ. Betul. Gitu loh. Jadi berangkatnya dari hobi dulu atau belajar dulu baru hobi atau gimana ya? Karena kan orang berangkatnya itu macam-macam. Ada yang nggak pernah sekolah fashion, tahu-tahu jadi desainer dan terkenal gitu kan ya. Betul. So, what is your story? Kalau saya sih memang dari kecil sudah suka di desain ya. Jadi dulu tuh waktu SD kan orang main-mainnya kan dengan apa namanya kain perca. paper dolls. Oh, paper dolls, yes. Nah, kalau saya itu paper dollsnya saya bikin sendiri. Bajunya saya gambar sendiri, saya desain sendiri, saya cutting sendiri. Wow. Jadi bermain dengan banyak variasi. Umur berapa itu bisa gunting-gunting sendiri? SD kelas 2, kelas 3. Oh, hanya orang yang SD kelas 2 megang gunting aja nggak bisa. Kalau saya SD 4 sudah bisa jahit pakai mesin jahit. Sama anak saya juga bisa. Waktu umur 4 udah saya ajarin jahit pakai jarum tangan. Kalau Yodota itu kan karena karena orang tuanya melakukan kesehariannya terlibat dalam fashion design lah. Iya, kalau kamu betul. dulu waktu kecil siapa yang ngajarin? Nggak ada. Oh, jadi memang talented ya. Papa saya kan memang orang kreatif juga karena bergerak di bidang ini kan, arsitektur, kemudian perabotan. Jadi mungkin saya interest juga ya. di desain tuh mungkin dari situ. Karena saya kepingin meja apa bisa langsung dibuatin sama dia. Misalnya mejanya saya mau bisa lipat, bisa dibuka, terus nanti ditutup lagi supaya rapi gitu. Bisa langsung dibikin. Wow. Gitu. Terus kemudian background akademis fashion di mana? Saya berangkat dari Bunka School of Fashion. Apa? Bunka. Oh, di mana? Ada di Jakarta. Kemudian Bunka. Oke. Bahasa Jepang. Kemudian ada di LaSalle College yang di Surabaya waktu tahun 2005. Oh, LaSalle Singapura di Surabaya ya. Yes. Sekarang sudah kembali ke Singapura. Oh iya. Karena mungkin peminatnya tidak banyak memang ya. Memang fashion
Sebenarnya banyak, cuman kebanyakan orang-orang kan berpikir lebih baik sekolah langsung di luar negeri kan. Jadi kan embel-embelnya pulang ke Indonesia kan lulusan dari luar negeri gitu. Jadi kenyataannya bahwa banyak sekali anak-anak Surabaya, Medan, Jakarta yang akhirnya sekolahnya ya ke Australia, ke Singapura untuk jurusan desain. Saya Medan. Kenapa kok nggak ke Singapura atau Malaysia aja, kan lebih deket nih? Awalnya sih memang ya saya berangkat kalau ke dasar Medan, ke Singapura atau ke KL kan lebih dekat daripada ke Jakarta atau Surabaya. Deket banget. Awalnya saya ambil dulu di Jakarta itu hanya untuk ambil basicnya. Tapi kemudian ternyata waktu saya perjalanan pertengahan sekolah saya itu guru saya udah langsung suruh upgrade di bidang advance-nya. Jadi saya udah langsung dalam 1 tahun itu menyelesaikan sampai advance. Wow. Nah waktu itu sebenarnya kepingin lanjut ke Prancis. Tapi ya itu udah dilamar. Aduh, kadang-kadang ini menikah tuh hambatan karir nggak sih? Gak berani komen. Ya udah, kok kan udah menikah berapa puluh tahun nggak apa-apa diomong. Tapi mungkin ya banyak orang yang banyak cerita loh sebetulnya ya. Saya itu waktu itu punya keinginan A, B, C, D dan kemudian tidak bisa terlaksana karena ya menikah. Sudah menikah, betul. Jadi andai kata itu kamu ke Paris, what happened? I don't know, tapi itu kan tidak dijalani, jadi lebih baik jangan dipikir. Ya. Tapi kemudian berapa tahun setelah dari sekolah itu, Amin gini loh. Saya bisa merasakan karena anak saya dulu, si Caitlin itu ingin masuk di fashion designer. Sebagai orang tua nih, bisa mendukung aja, tapi kan saya itu selalu berusaha berlogika dengan logika saya. Saya ngomong kalau kerja itu cari yang gampang, cari duit deh, gak usah lama-lama. Karena jadi seorang fashion designer, andai kata you jadi seorang desainer, itu bukan 1 hari kerja dapat duit loh. Bener. Ya Anda datang cari model, sudah cocok, masih ngukur, fitting dan semuanya. Aduh, nggak cepat dapat duitnya. bener nggak ya? Mungkin untuk zaman sekarang pikiran itu saya setuju sih, karena saat ini lihat aja make up artis, make up 2 jam sudah 10 2 jam juta. dapat duit 10 juta. Sedangkan desainer bikin baju ya, let's say desainer yang start baru-baru, mereka bikin gaun 6 juta aja udah diomelin klien kan. Dan saya itu 2 minggu ya, enggak ada lebih ya kerjanya lebih. Ya. Kalau pemula rata-rata lebih. Jadi saya banyak dengar juga dari murid-murid ada kendalanya di situ sih. Tapi ada having fun juga di desain tuh kan kita bisa mengekspresikan keinginan kita, apa yang kita mau, yang tidak ada di luar sana gitu. Sebelum kenal kamu Niven, ini saya manggilnya Aven. Namanya soalnya panjang, memang panggilannya itu ya. Iya betul. Sebelum saya kenal kamu pertama kali ini, saya sempat mikir, ini pasti model desainernya agak unik orangnya. Karena kreasimu bagi orang Surabaya itu different. Ya, gak lazim katanya. Gak lazim bener ya? Apa ya? Karena funky begitu ya? Funky, edgy. Iya kan? Macam-macam. Tapi jelek-jelek begini Papa Cang sudah berapa kali pakai produknya, hasil desainnya dia loh. Nanti ditampilin ya kalau nemu fotonya nih. Ya, jadi apa nih yang membuat dan kamu berani bahwa itu bisa diterima orang Surabaya? Kalau mungkin di Bali produkmu kan cocok. Benar, di Bali cocok. Jakarta juga cocok. Surabaya rada konservatif ya. Benar, konservatif, pretty, feminim kalau untuk yang baju perempuan ya. Makanya saya di sini jarang ada klien yang benar-benar klien yang ini jarang ada. Jadi saya banyak main ke ekspor. Kemudian memang sih dari Jakarta, Medan itu ada pesan-pesan juga. Jadi lebih ke arah mana? Kutur gitu ya? Enggak sih, kalau kutur udah aku tinggalkan dari tahun 2014 kalau nggak salah. Why? Bukannya lebih enak? Bener. Lebih mass itu production. Itu yang saya sesalin sih. Lebih mass production kan? Bukan. Kalau kutur itu kan berhubungan sekali selesai, modal yang dikeluarin sekali selesai. Sedangkan kalau kita bikin brand itu kita harus stok bahan. Stok bahan itu sudah taruh di gudang, itu udah uang berapa? Belum lagi produksinya kan juga lumayan makan waktu.
selling juga kita harus foto dulu kan, harus bikin campaign yang bagus supaya bisa selling. Nah, tapi kalau kutur berbeda. Kutur tanpa kita harus membuat foto di studio atau hire model, itu sudah bisa jalan sendiri dengan apa yang dilihat dari orang-orang yang datang ke acara tersebut. Dan uangnya juga jauh lebih besar, kantongnya lebih padat. Terus kenapa kok nggak di kedua-duanya aja? Besarin brand sama That's why kutur. lah ya. Saya ini mungkin bertolak belakang dengan Papa Chang. Kalau Papa kan make money duluan, Yes. hobi kedua. Kalau saya lebih hobi pertama karena itu kepuasan hati ya, kepuasan jiwa. Jadi Panggilan saya jiwa. passion di ngajar. Saya dari kecil SD udah mengajar memang. Saya dari SD udah mengajar matematika, SMA saya mengajar kimia. Dan ternyata passion mengajar itu mengalir sampai saya dewasa. Padahal orang tua saya sempat ada yang ngomong ini jangan-jangan anak ini bakal jadi guru. Sedangkan saya dari kecil tidak ada pemikiran pengen jadi guru. Dan ternyata benar menjadi fashion guru. Iya betul. Guru itu bukan berarti begini loh ya. Banyak orang yang menyalahartikan guru itu seolah-olah ngajar depan papan tulis, depan kelas kan. Ya. Guru itu seorang master gitu loh ya. Ya guru itu yang bisa berbagi menurut saya Yes. bisa berbagi. Dan waktu itu ada kendala. Guru itu bahasa Jawanya digugu lan ditiru. Oh gitu ya. Saya baru tahu. Ini guyon nih. Coba di Google bener nggak ya? Oh benar ya? Iya. Oh. Nanti ditulis di penjelasannya. Sip. Jadi sekarang juga lebih banyak murid juga mulai. Ya, selama pandemi ini lebih terhalang ya, karena kan sekolah sebenarnya belum boleh buka. Jadi sekarang ini kita cuma terima private yang satu kelas isinya 1 orang, 2 orang. Oke, jadi sekarang nih misalkan kalau berbicara tentang satu kutur brand and sekolah, mana yang income lebih besar? Kutur. Di kamu sendiri? Bisa nggak itu jalan sama-sama? Sebenarnya bisa aja, cuman sebagai seorang istri kan juga ada tanggung jawab, ya kan? Ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Bagi juga. saya, Ya. kamu tanya, tanggung jawab seorang istri apa Papa Chang? Tanya coba. Harus di rumah. Enggak. Kemana apa ini? Kalau gitu Orang sudah naik mobil pakai baterai power bank kok. Masih istri di rumah. Kalau ya. kamu tanya saya, tugas seorang istri ya adalah memenuhi kebutuhan suami. Itu namanya tidak ada perbedaan, tidak ada wanita lebih second class. Ya dilema sih sebenarnya. Harus begitu dong. Masa nih cita-cita perjuangan era Kartini, wanita itu harus bangkit. Masa mau dibawa laki terus mau dihidupin laki terus? Bener nggak sih ya? Bener ya? Setuju komen. Kalau nggak setuju juga komen. Ya. Jadi artinya kalau saya laki-laki ini, saya ini benar-benar ingin memaksimalkan, memberdayakan istri saya menjadi pribadi yang benar-benar maksimal. Dan mandiri. Iya betul ya. Betul sih. Itulah sosok C Panca. Iya kan? Dulu dia nggak begitu loh. Oh iya. Dia dulu nggak begitu. Oh saya dulu juga nggak begitu loh. Jadi sebetulnya apa sih keberatannya Koko Afu ini? Ya karena dia bekerja, saya bekerja. She's my good friend. So, saya tahu banyak cerita. Tapi kan dari sini kan tidak banyak yang bisa dibagi supaya bisa menginspirasi. Kalau pasangan hidup harus bagaimana, kalau orang punya passion bagaimana, ya harus bisa berbagi lah. Kalau sebenarnya kalau 3-3 dijalankan pun sebenarnya agak sulit ya, karena konsentrasinya kan tinggi. Apalagi berhubungan dengan edukasi, gimana kita selalu harus update kurikulum kan. Kita harus selalu bisa menyiapkan silabus yang bagus, handout yang benar-benar bisa membantu siswa. Nah itu yang sebenarnya takes time banget dalam karir saya. Jadi kalau bisa dibilang dari 3 karir yang pernah aku jalankan tuh memang paling memakan waktu saya itu adalah di teaching. Oh karena kamu ngajar sendiri ya? Saya ada ngajar sendiri di bidang kutur
kemudian ada di bisnis juga. Kalau yang di foundation tuh semua sebenarnya kita sudah ada guru yang Terus udah kita bagaimana training. kamu bagi waktunya? Apalagi kalau misalnya nih, kalau tahun lalu itu kan, berapa banyak event yang kamu pegang ya? Surabaya Fashion Week, Iya. contohnya yang sudah menjadi agenda tahunan, Ya, ya kan? Terus belum pembukaan mall, ya betul. ya kan? Belum. Terus kamu kepingin ngadain run untuk your design sendiri. Ya, Ini kok masih ada waktu buktinya ya? ya begitulah. Terus masih bisa jalan-jalan ke Ambon sama kita. Nah itu udah curangin waktu, jadi Oh, dilemburin iya. dulu. Satu hari tidurnya 3 jam, 4 jam ya kan, demi untuk ke sana. Anak pantai sudah nggak pernah jalan-jalan nih. Ayo, Jadi anak selam sekarang. Iya, saya ditinggal. Nah terus kalau sudah begitu ya Pak, jarang dong mau berbagi waktu dengan suami juga, mana bisa kalau sudah hektik begitu. Iya, kalau hektik ya dia juga memilih, dia hektik juga. Jadi kita benar-benar pas ya, hektik, saya hektik. Makanya kenapa kita itu sudah ada janjian hari Minggu benar-benar jangan terima event apapun. Jadi hari Jumat itu adalah hari wajibnya kita berempat sama anak-anak ya. Kita jalan ke mall, Makan di kita Madam nonton Chang. bareng di Madam Chang. Sekarang enak lo, bisa menghemat lo, nontonnya Survival Talk. Oh iya betul. Sambil nonton dapat ilmu. Betul. Tapi kira-kira kalau kamu tidak punya suami seperti Ko Afu yang sabar, ada hari ini nggak? Susah dibilang sih. Karena nggak punya suami yang tidak penyabar ya. Iya. Karena kan dia very sabar, ngikutin, bisa Iya. mendukung. Belum bisa prediksi. Nggak tahu. Oh berarti siapa sih yang lebih galak di rumah? Itu masih tanya anak-anak sih. Rasanya pasti bukan Koko Afu deh. Nah, itu masih tanya anak-anak. Rahasia keluarga. Stop. Tapi hebat loh, artinya kembali lagi nih. Kamu kok berani akhirnya tetap this is my style, this is my creation. Regardless pasar bisa terima atau enggak, ya udah. Gini, awalnya itu sebelum saya berangkat jadi desainer ya, kan saya menikah, saya ada bikin produksi produk-produk baby. Dan sebenarnya itu yang baju-baju baby itu. Baju-baju baby, sepatu baby, gendongan bayi, semua macam-macam produk-produk baby. Dan memang Dimasukkan ke toko-toko baby. Kita ada supply ke memang brand-brand nasional. Jadi saya cuma tugasnya adalah desain, kemudian bikin mock-up sampel. Aku cuma datangin ke buyer-buyer itu. Mereka tinggal pilih, Mock-up saya sampel mau itu ini. jadi pecah modelnya itu kamu ya? Ya, dari pecah model sampai membuat sampel jadi Jadinya, asli. ya, oke. Jadi nanti misalnya brand A, saya mau pilih 10 model. Nanti tinggal mereka langsung masuk PO 10 model itu. Bukannya lebih enak gitu ya? 300%. Ya betul. Makanya suami saya bilang gini, Nggak risiko kamu kan? itu memang pinter waktu sekolah, jago matematika, tapi goblok di keuangan. Ya karena itu, karena saya meninggalkan karir saya yang di situ, saya lebih memilih membuka sekolah, bikin brand baju itu. Nah, brand baju itu sebenarnya untuk salah satu kepribadian diri saya yang saya pengen tunjukkan kepada Aktualitas diri. ya kepada masyarakat. Kemudian juga saya pengen mengajarkan ke murid-murid bahwa kita desain itu harus yang bisa mencerminkan diri kita sendiri sebagai brand ambassador, supaya kita bisa menjual produknya kita gitu loh. Jangan plagiasi. Tapi sebetulnya begini loh ya, satu tren, satu desain itu di awal itu mungkin tidak bisa diterima masyarakat. Betul. Tapi kalau terus kita mempropagandakan, ya toh, lama-lama kan juga jadi tren juga kan. Benar. Jadi untuk saat ini saya lihat Surabaya sudah mulai berubah sih, sudah banyak. Sudah mulai berani ya. Sudah banyak perempuan yang sudah berani pakai edgy, sudah berani pakai maskulin. Jadi yang nggak mesti harus berenda-renda atau kerut-kerut di sana Kayak sini. contoh nih, pada waktu kita ke Ambon ini, Ya, itu kan buatin celana bawahan itu ya. ya. Itu sebetulnya celana-celana kayak begitu, saya cari untuk beli di Surabaya itu nggak mudah loh. Padahal saya seneng. Saya itu sebetulnya nggak terlalu nyaman pakai baju seperti ini.
Saya tuh lebih seneng pakai yang lus-lus celana yang seperti kayak begitu, Iya. kulot ya itu ya. Ya, yang Iya kan? Saya lebih senang seperti itu tuh, sepatu kelihatan ininya begitu. Saya tuh lebih senang begitu loh. ya. Kenapa hari ini tidak berdandan begitu? Karena tidak di-endorse. Pinter. Ya udah kita saling mengendorse kalau Iya gitu. dong. Supaya nanti nih yang kepingin belajar menjadi seorang desainer. Jadi bukan hanya belajar bagaimana cara mendesain, tetapi tanya, pengalamannya sudah banyak, jadi desainer perusahaan terkenal sudah pernah, ya kan? Jadi lebih tahu. Lebih tahu. Karena banyak orang sekarang ini tidak tahu bagaimana cara menghasilkan duit setelah nanti sekolah itu selesai. Bener. Dan nggak tahu gimana cara menjalankannya dari Mengaplikasikannya. awal. Betul. Ya, kalau di Pison kita berbagi justru di situnya. Namanya apa sih sekolahnya? Pison Art and Fashion Pison Foundation. PISON. PISON. Dari Oke. Sungai Pison. Sungai Pison. Yes. Bukan bison loh Oh ya. ya. P, not B. Oke, terus kembali lagi akhirnya setelah perjalanannya setelah Jadi setelah kamu tinggalkan, sebenarnya tinggalkan itu alasan apa? Ya karena mengejar I want to create my own cita-cita. brand gitu. Enggak, Create my own mengejar brand. cita-cita sih. Oh, oke. Mengejar cita-cita waktu itu juga dukungan dari keluarga ya. Keluarga bilang kenapa kamu nggak neruskan cita-cita kamu gitu loh, daripada kalau bikin produksi gini kan bisa hire orang. Ya. Ya seperti itu. Kemudian saya kenapa saya tiba-tiba pengen membuka sekolah itu sebenarnya ada cerita sendiri, di mana banyak sekali teman-teman saya studi di bidang fashion ini, tapi mereka get nothing di sekolah mereka, dan kerap kali mereka datang ke saya untuk minta diajarkan. Ini sebenarnya kayak gimana? Ada juga Maksudnya untuk memulai mengaplikasikan di dunia nyata, begitu betul. kan? Jadi banyak sekali siswa-siswa dari sekolah desain yang cari ke saya gitu untuk bertanya, ini jalannya caranya gimana, ini harusnya gimana, kenapa guru ngajarin begini tapi kok nggak bisa, dan lain-lain. Dari situ saya berpikir, oh iya ya, memang saya passion di ngajar, karena menurut mereka bahwa apa yang saya jelaskan itu lebih gampang diterima daripada apa yang dijelaskan oleh guru-guru mereka. Mungkin begini loh ya. Kamu dulu tuh belajarnya kepada seorang artis, not a business. Tapi kamu sudah menjadi artis dan pebisnis sebagai praktisi, deal dengan dunia nyata. Ya. Jadi, wah itu aset loh. Iya kan? Pengalaman itu kan yang mahal. Benar. Justru ketika kita mulai sesuatu atau teman-teman yang baru akan memulai, dia buta. Iya betul. Di sekolah nggak diajari itu kan desain itu? Jarang, karena sebenarnya kalau yang perkuliahan desain tuh mereka lebih menekankan sebenarnya bisnisnya. Tapi dalam desain itu agak susah karena di kuliah itu kan nggak mungkin kita bisa belajar praktek yang terlalu banyak. Dan tidak akan bisa ada degree. Ya, nggak ada. Magang mereka kembali ya, magang bisa belajar apa? Saya dengar dari murid-murid saya yang magang di desainer di luar negeri pun, mereka cuma disuruh ngesum, setrika. Jadi tidak benar-benar mereka tidak akan menemukan ilmu yang benar-benar banyak gitu loh. Tapi saya juga dengar ada satu murid saya yang sekarang udah jadi desainer top juga, bahkan udah internasional. Dia cerita waktu dia magang itu dia hanya bagian QC, benar-benar tidak belajar apa-apa. Tapi saya melihat ada segi positifnya di situ. Justru karena dia sering melihat barang QC dan dia harus bisa memantapkan ukuran yang sama, akhirnya produksinya dia lebih konsisten ketimbang anak-anak yang Saya setuju. Tadi ketika kamu sampaikan itu, Van, saya langsung mikir, kok berani ya anak magang dimasukkan QC? Bukannya QC harus punya mata dan expertise yang tinggi. Iya, dimasukin ke QC. Jadi ada yang reject, dia yang bagian rejectnya. Kalau ilmu nggak tinggi mana bisa tahu kelihatan sama. Coba saya ditaruh QC. Diukur. Biasanya diukur meteran. Jadi diukur, tapi kan akhirnya dari kebiasaan itu yang membuat dia hari ini sukses. Karena dia udah terlatih dalam QC, produknya dia juga ter-QC dengan baik. Oke. Sebenarnya tidak ada ilmu yang tidak
tidak ada ilmu yang sia-sia sih di dunia ini, semua ada sih. Cuman kuantitinya seberapa banyak ilmu yang diserap itu aja sih. Tapi suka atau tidak suka, kadang-kadang sekolah itu memang belajar sesuatu ilmu ya. Tapi di dunia nyata itu untuk bridging ke situ sulit. Contoh anak saya ini kan lulusan LA ya. Sekolah apa ya, rada nggak umum memang di Indonesia nggak ada, itu beauty design. Beauty design. Beauty design itu bukan MUA, yes, dia juga punya gelar MUA juga. Ambil di China, ambil di LA, tapi yang beauty design itu artinya dia itu mendesain yang ada hubungannya dengan kosmetik. Desain presentation nanti kotaknya bagaimana, packagingnya bagaimana, sampai kepada nanti how to launch-nya. Semua sudah belajar. Ketika lulus dia ingin memulai, line-nya sendiri aja bingung, ya kan? It's not easy. Ya, kayaknya harus bekerja dulu. Tanya sama di diri, ini gimana beauty. cara memulai? Waduh, ya ini tantangan juga bagi saya. Tapi akhirnya ya paling gampang sekarang kamu harus belajar di perusahaan yang sedang melakukan itu. Benar. Sebenarnya bisa sih, tinggal kerjasama dengan perusahaan yang memang bersama dengan di situ, itu kan. bikin brand sendiri. Jadi saat sekarang ini beruntung dia sudah kerjanya ya memang kasihan karena kerjanya dia perusahaannya di Amerika, dianya di sini. Oke. Jadi dia kalau malam ya kadang-kadang nggak tidur, pagi sudah online terus meeting terus, ya kadang-kadang memang seperti itulah, seperti itu ya. Kalau memang punya misi yang sangat mulia menjadi jembatan akademisi dan dunianya, wah itu mulia banget, sungguhan. Iya. Dan semoga lebih banyak orang yang mengerti ini dan belajar bukan cuma sekedar know how to desainnya, tapi so what lah, you desain bagus-bagus kalau nggak bisa dijual gimana? Iya. Ya terus manajemen karyawannya. Benar. Karena banyak juga desain-desain dulu ya yang saya kenal itu jadi sekarang hilang karena dia tidak tepat waktu. Iya, itu juga saya pernah ngalamin waktu saya belum jadi desainer. Jadi sudah pesen 1 tahun, kainnya juga sudah hilang. Ya itu karena nggak bisa manage sebenarnya. Saya juga sempat ngobrol ke murid-murid saya, kita harus bisa menakar kemampuan kita secara bulanan. Kuantitinya jangan terus terima jangan cuma gitu terima terus akhirnya semua kelewat. Iya, itu yang saya sering sampaikan, antara keinginan serta kemampuan itu harus seimbang. Bener. Siapa sih yang nggak pengen punya customer banyak, klien banyak ya? Bener. Dan kemudian can we delivery on time? Yes, itu yang penting sekali karena itu menyangkut kepercayaan customer ya. Jadi harus benar-benar dijaga, kita harus benar-benar bisa menghitung timing yang tepat. Jadi kalau sekolah di Pison ini sebenarnya belajar apa? Bisnisnya atau lebih ke arah apa? Combine-nya? Banyak. How to design and pasti kalau how to market. How to design itu pasti karena awal start menjadi seorang desainer mereka kan harus mengerti desain itu seperti apa, harus punya DNA, harus apa. Kemudian kalau yang sekolah di bisnisnya baru kita how to manage keuangannya, bagaimana. Sekolahnya berapa lama ya? Kalau yang untuk total fashion yang benar-benar full lengkap itu 2 tahun. Kalau yang cuman foundation itu 1 tahun. Ada juga yang program terbaru yang namanya fundamental, benar-benar dasar banget. Itu karena kita penuhi banyak sekali anak-anak Surabaya yang kepengen sekolah desain di luar negeri, kuliah, tanda petik kuliah, tapi banyak kendala di sana karena mereka belum pernah jahit, gak pernah bikin pola, jadi benar-benar sangat ketinggalan pelajaran. Makanya kenapa di universitas tuh banyak sekali anak-anak desain yang plotor, hilang. Semester 1 berkurang 10 orang, semester 2 berkurang 20 orang. Kenapa ya? Karena memang kesulitan. Gini, kalau kita sekolah ekonomi misalnya atau kedokteran, basicnya kita udah terima waktu kita SMP SMA. Tapi kalau desain tidak ada skill, tidak ada skill itu sama sekali. Jadi bagaimana mereka bisa menyerap ilmu yang tiba-tiba udah langsung loncat sana loncat sini. Oh, maka itu tadi kamu bilang ada foundationnya dulu. Ada foundation, ada fundamentalnya. Iya ya, kita ini bisa ya biarpun sekolah Inggris atau ngeles Inggris lagi, karena sebetulnya mulai kelas berapa sih sekarang sekolah itu ada Inggrisnya? Dari TK ya. Masa sekarang sih? Ya. Dulu zaman saya nggak ada rasanya deh. Nah ya iya.
Kalau sekarang dari playgroup bahkan sudah ya kayaknya ya. Anak saya dua-duanya udah. Iya, sekarang playgroup semua Iya. ngomongnya Inggris. Bahkan Iya. banyak anaknya teman saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ngomongnya pakai meletot. Apa kabar uncle? Apa kabar uncle? Api. Bingung dong, Api bahasa Indonesianya aja sudah kurang bisa. Api. Oke, anak kamu siapa yang ngajarin? Juga ikut sekolah? Ngajarin apa nih? Juga kamu masukkan ke dalam sekolahmu atau gimana? Oh, kalau yang perempuan iya. Jadi dia dari umur 8 udah masuk ke Pison. Jadi kita ngajarin pertama itu bikin baju-baju boneka. Umur 9 mereka sudah bisa jahit baju anak kecil, baju ukurannya mereka sendiri. Jadi memang di Pison itu kita ada kelas-kelasnya. Umur 7 sampai umur 8 bisa ambil kreatif craft. Jadi udah pengenalan jarum jahit, matching color, matching pattern, macam-macam. Saya mau tanya ya, sebetulnya desainer terkenal di dunia itu bisa jahit nggak sih? Atau cuma pinter gambar aja? Rata-rata